kalau di mobil Daihatsu Toyota itu kan artinya Toyota rakitan Daihatsu. Lah ini Timor rakitan Dewe guys. Sungguh kreatif banget. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ibnu Hasan guys. Oke, di pagi hari ini kita mau dikasih kesempatan dari GLX Production untuk mereview unit Timor DOHC 2001 ya guys. Oke, di video kali ini kita akan membahas detail dari look interior dan eksterior mobil ini, dari kekurangan sampai kelebihannya guys. Oke guys, check it out langsung. Jadi di Timor tahun 2001 ini adalah unit yang waktu itu ramai-ramainya unit taksi ya guys ya. Tapi tenang aja guys, unit ini sudah menggunakan DOHC, yaitu injeksi yang tapi belum disertai VVT-A ya guys. Cuman injeksinya masih injeksi tahap awal guys. Cuman jadinya irit guys ini guys. Ini kalau informasi dari pemiliknya, konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 1:12 sampai 13 guys, di kondisi yang sekarang ya guys ya. Untuk cc mobil ini 1500 guys, tapi tenaganya cukup sangat bagus sekali, digunakan di segala medan ya guys. Untuk mobil recommended tahun segitu, kalau dari saya sih mendingan pilih Timor ya guys, karena underdeal Toyota masuk, Daihatsu masuk, Suzuki juga masuk ya guys. Jadi biarpun pabrikannya udah collab, tapi underdealnya tetap masih bisa masuk ya guys. Jadi mobil ini tuh sebenarnya mobil perkawinan antara beberapa pabrik ya guys ya. Jadi di tahun segitu mobil segini udah menjadi favorit, karena menurut saya mobil yang berani dipakai untuk taksi itu sebenarnya mobil yang kuat ya guys. Mobil kuat dan underdealnya murah, dan terutama BBM-nya ngirit guys. Karena dari itu, dari taksi-taksi Indonesia itu banyak menggunakan Timor, karena dulu tuh ini produkan Indonesia guys, yang dari Tommy Soeharto itu ya guys ya. Tapi misalnya pabrikannya bubar itu bukan karena produknya yang kurang bagus guys, tapi karena pecah kongsi ya guys ya. Dari pabrikannya itu rebutan per kepala gitu loh guys. Jadi untuk kalian yang misalnya punya budget 25 sampai 30, saya rekomendasikan untuk membeli Timor aja ya guys, karena di sisi lain selain underdealnya murah dan spare partnya gampang, jadi selain mobil ini cukup empuk juga, suspensinya enak, nyaman, underdealnya murah. Daripada kalian beli mobil-mobil Cina yang tahun-tahun muda tapi underdealnya susah, itu saya sarankan mendingan beli Timor guys, karena underdealnya gampang. Karena ini mobil perkawinan dari Jepang ya guys. Karena Indonesia kan kalau ngebikin mobil itu pabrikan kan nggak mungkin semuanya dari Indonesia semua guys, karena pasti ada perkawinannya guys. Oh ya guys, ini di tahun segitu belum ada
electric power steering ya guys. Ini masih power steeringnya masih pakai hidrolik, dan juga perstalangnya ini masih pakai kabel guys, jadi makanya agak oblak begini. Nggak wajar guys tahun segitu masih oblak begini. Ini masih pakai kabel, bukan persenalang yang langsung guys, karena ini transfernya di depan guys. Kalau transfernya di sini pakai gardan, ini perstalangnya nggak ada kabelnya, jadi perstalangnya plug begitu guys, kayak punya Jimny saya itu guys. Nah, daripada kalian beli, karena jujur saya dulu belajar mobil itu pakai Timor ini guys. Jadi pertama saya nyetir kelas 1 SMP itu pakai Timor kayak gini guys. Dan itu juga saya ngerasa nyaman guys, karena nggak nyamannya apa sih? Dulu waktu itu citraan orang itu bekas taksi guys. Padahal salah, kalau bekas taksi itu justru mobilnya yang kuat guys. Karena kalau bukan mobil kuat gak bakalan berani dipakai bekas taksi guys, dipakai taksi, karena taksi itu kan separuh angkot ya guys ya. Itu coba kalian pikirin tuh, mobil dari Honda itu nggak ada kan yang dipakai angkot. Air defogger ya guys, jadi kalau kalian hujan-hujan ini di depan sini bisa ngeluarin angin, jadi kaca kalian nggak bisa ngembun. Jadi kalau hujan biasanya kan kacanya bisa ngembun guys, ini bisa dikeluarin, disetting dari sini. Ini ada AC kaki, ada AC atas bawah. Jadi dari budget segitu kalian dapat mobil mewah itu udah bagus banget guys ya. Budget segitu udah dapat mobil mewah, underdealnya gampang dan kuat terutama guys. Ini AC-nya ada panas dingin, AC-nya. Jadi ini ada auto cut off-nya di sini. Ini kalau dipencet ini AC-nya mati guys. Jadi kompresor AC-nya mati, tinggi keluar blowernya aja. Jadi kalau kalian nanjak itu terasa berat, ini dipencet aja guys. Pencet gini mati guys. Jadi tarikannya enak begini. Nanti kalau kalian pengen matiin, kalian kalau pengen dinyalain lagi, tinggal dipencet aja guys. Udah kayak gini. Itu fungsinya untuk kalian nanjak guys. Kalau nanjak terasa berat, ini ya bisa dimainin dari sini guys. Jadi ini guys, pertama kita buka. Ini ada lampunya guys. Ini lampu switch pintu. Jadi kalau kalian malam-malam dibuka pintunya, jangan khawatir, motor nggak bakalan nabrak pintu kalian, karena udah ada kontrolnya ini guys. Ini bukan mata kucing loh. Selagi aki kalian masih on, ini masih bisa nyala walaupun kontak udah dicabut. Ada Pak Haji lagi benerin mobilnya guys. Lagi kenapa mobilnya Pak? Satu. Oh platina guys, tenang. Nanti solusinya saya kasih. Karena Jimny di rumah juga masih platina. Gitu. Ini kita melebar ke sedikit ya guys. Ini aturannya jangan pakai limiter. Nanti pengapiannya kurang gede guys. Jadi supply dari coil sama coil di dalam platina itu kurang gede guys. Nanti bensinnya doang yang boros. Ini Pak Haji belum tahu itu. Nah, jadi gini guys, ini 1500 cc, 4 valve, 4 silinder, 16 valve. Yang mana mobil ini digunakan biasanya untuk memacu speed guys. Jadi kalau mobilnya itu valve-nya banyak, biasanya itu tenaganya kurang, tapi speednya oke. Jadi ini masih menggunakan 16 valve guys. Dan juga coilnya masih menggunakan coil biasa. Terus di sini ada power steering, masih pakai power steering pompa, sistemnya hidrolik guys. Dan mesinnya mesin Malang, karena mobil sedan itu mesinnya Malang. Jadi panbelnya masih di samping. Jadi ini sentralnya itu persis sekali, ini sama. Jadi beberapa tipe mobil itu sentralnya masih sama. Jadi nggak ada yang beda, itu masih sistem sama. Ini persis kayak punya Cherry 1000, Isuzu Panther, terus Kijang LGX. Jadi banyak sekali persamaan di sini. Banyak sekali persamaan di dalam mobil Timor ini. Jadi ondel-ondelnya kalian nggak usah bingung-bingung, karena ini perkawinan dari beberapa mobil menjadi satu guys, karena banyak lisensi yang ada di dalam Timor.
kompresinya menggunakan multi EFI ya guys, bukan dual VVT-i ya guys, karena masih pertama injeksi, jadi multi electronic full injection, yang mana penggunaan injeksinya ini full secara injeksi, jadi elektronik dan mekanikal itu menjadi satu guys, jadi multi fungsi dan multi teknologi ya guys. Jadi seperti itu. Dan juga di sini ada sensor untuk idle stabilizer stasioner. Jadi idle-nya itu ada dua, idle AC sama idle sensor. Ini guna untuk menstabilkan stasioner sesuai suhu temperatur di depan guys. Jadi di sini sudah menggunakan electric mirror guys, tapi belum ada multi auto retract-nya karena tahun segitu belum mendukung. Auto retract tahun 2001 itu yang ada cuma Mercy aja guys, jadi mobil-mobil lain belum ada. Ini bisa disetting dari dalam, jadi sesuai kebutuhan drivernya berapa tingkat nekuknya spionnya. Nah, itu joknya masih ori. Ori itu menggunakan jok bludru ya guys ya, kalau bahasa Jawanya guys. Jok bludru, ini setirnya belum bisa teleskopik dan tilt steering belum bisa, dan di sini bahannya itu dilapisi dengan Oscar dan busa sedikit, jadi nggak agak soft gitu ya guys. Karena kalau plastik di sini biasanya kebanyakan pecah guys. Nah ini yang paling saya senang dari ini guys. Ini PC AC masuk dari sini, kemudian masuk di sini. Jadi air defogger di samping jendela ini guys. Jadi kalau ini dinyalain air defogger, nanti ketika hujan dipakai, kaca itu ngembun, bisa kalian aktifin, jadi AC-nya bisa nyembur di setiap kaca-kaca mobil sini guys. Nah di belakang ini kita muat 3 orang guys. Kalau usia yang volume gede sesaya, ukuran badan sesaya bisa muat 3 orang, tapi kalau kecil-kecil bisa 4 orang. Jadi tinggi saya 180 meter itu di belakangnya nggak mentok guys, cukup lega kayak gini. Nah itulah yang bisa membedakan kita antara mobil niaga dan mobil sedan kayak gitu guys. Kalau sedan itu walaupun kelasnya itu masih kelas menengah, tapi biasanya di belakang itu sangat nyaman sekali guys. Ini menggunakan bludru di belakang dan joknya itu empuk banget guys. Ini jok orisinilnya dari dulu, dari baru. Cuman yang saya sayangkan di sini belum ada airbag guys, karena tahun segitu belum dibekali airbag. Dan mungkin di depannya mungkin saya saranin ke pemiliknya, mungkin joknya untuk saya ganti, di retrim lagi biar enak, biar nggak kesannya kayak mobil lama gitu guys. Itu ada stikernya TRD guys. TRD itu kalau di mobil Daihatsu Toyota itu kan artinya Toyota rakitan Daihatsu. Lah ini Timor rakitan Dewe guys. Sungguh kreatif banget yang punya guys. Saya heran banget ini guys. Ya guys, untuk speedometernya itu saya rasa ini sangat elegan guys, dan sangat detail, dan ukuran font-fontnya, tulisan RPM di speed ini sangat jelas banget guys. Karena kebanyakan mobil itu speedometernya itu nggak enak dilihat, jadi walaupun mobilnya bagus itu kebanyakan dilihat itu kurang enak guys, jadi mengurangi pencitraan di mobilnya guys. Karena di sini ini tombol, ini kontrol bensinnya jelas kanan kiri, ini temperaturnya juga jelas di kanan, ini speednya juga jelas di kanan pol, di sebelah kiri RPM-nya juga sangat jelas. Cuman yang di tengah ini kosong guys. Ini berisi indikator-indikator yang biasanya darurat guys, dalam keadaan darurat, seperti kontrol bensin nyala, air radiator, dan suhu, kontrol oli itu ada di tengah sini guys. Karena ini masih tahun lama ya, jadi wujudnya belum ID ya guys ya, masih wujud manual seperti ini guys. Lampu merah, masih menggunakan lampu merah begini, yang mana masih di dalamnya menggunakan lampu-lampu pernik-pernik kecil itu ya guys. Nah, ini tombol switch electric mirror di sebelah speedometer di atas sini, karena di bawah sini mungkin buat ngotakin koin atau tiket parkir di sana. Ini orisinilnya sudah ada. Jadi tahun segitu sudah menggunakan electric mirror, terus ada
ada jam digitalnya yang orisinil. Ini yang saya paling senang karena tahun segitu sudah ada jam elektroniknya, itu sudah bagus banget guys. Karena kalau kita beli yang aftermarket aja kita bisa, cuman masangnya itu kadang nggak rapi gitu loh guys. Jadi ini salah satu nilai plus dari mobil ini guys. Oke guys, itu tadi kurang lebihnya yang kita bahas dari Timor tadi. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, bila ada kelebihan juga itu karunia dari Tuhan. Gak ada kekurangan, itu memang kekurangan saya memang sangat banyak guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next video. Jangan lupa tinggalin komentar sebagai